Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Inyoman Tika MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Francisca dari kelas B dengan NIM 25290611012 dari jurusan S2 Pendidikan IPA. Baik, akan langsung membahas dari yang pertama, yaitu mengenai studi kasus pertama dengan tema hakikat filsafat dalam pendidikan. Seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Pertanyaan, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan dasar dan arah pendidikan? Jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Jawabannya, filsafat membantu guru memahami tujuan, dasar, dan arah pendidikan secara lebih mendalam. Bagi guru baru yang hanya mengikuti buku teks tanpa memahami alasan di balik materi yang diajarkan, filsafat menjadi landasan berpikir agar pengajaran tidak berhenti pada penyampaian konten, tetapi menjadi upaya membentuk manusia secara utuh. Melalui proses berpikir kritis dan reflektif, guru menyadari bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik, membangun karakter, serta menuntun mereka menjadi pribadi yang mampu berpikir dan bertindak etis. Pemahaman filsafat pendidikan mencakup tiga cabang utama. Pertama, ontologi yang menjelaskan hakikat peserta didik, belajar, dan tujuan pendidikan. Menuntun guru melihat belajar sebagai proses transformasi diri. Kedua, epistemologi yang membahas hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Membantu guru memilih metode yang mendorong pemahaman mendalam melalui pengalaman, diskusi, dan inquiry. Ketiga, aksiologi yang berkaitan dengan nilai dan etika, mengingatkan guru bahwa pendidikan harus membentuk karakter, bukan hanya menambah pengetahuan sehingga setiap materi memiliki nilai moral yang perlu ditanamkan. Dengan memahami ketiganya, guru dapat merumuskan kembali makna pendidikan sebagai proses humanisasi dan pemberdayaan, sehingga lebih reflektif, sadar tujuan, dan mampu mengajar secara bermakna dan bernilai. Selanjutnya, studi kasus kedua, mengenai guru dan pertanyaan ontologis. Dalam sebuah pelatihan, seorang guru bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna? Pertanyaan itu menimbulkan perdebatan di antara peserta. Pertanyaan, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut, dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Jawaban, aspek ontologi dalam filsafat pendidikan berfokus pada hakikat keberadaan, termasuk keberadaan belajar itu sendiri sebagai sebuah fenomena. Untuk menjawab pertanyaan guru tentang apakah belajar merupakan proses menghafal atau membentuk makna, pendekatan ontologis mengharuskan kita menelaah apa yang secara hakiki disebut sebagai belajar. Bukan hanya bagaimana belajar dilakukan, tetapi apa yang menjadikan sesuatu itu disebut belajar. Secara ontologis, belajar bukan sekedar tindakan mengumpulkan informasi. Menghafal hanyalah salah satu bentuk aktivitas kognitif tingkat rendah yang bekerja pada level retensi. Namun dalam kerangka ontologi pendidikan modern yang dipengaruhi konstruktivisme, humanisme, dan teori perkembangan kognitif, belajar dipahami sebagai proses aktif membangun makna melalui interaksi antara pengalaman pengetahuan awal dan interpretasi individu.
Dengan demikian, hakikat belajar lebih dekat pada proses pembentukan makna, bukan sekadar penyimpanan informasi. Jika belajar dipersempit menjadi aktivitas menghafal, maka belajar dianggap hanya sebagai penumpukan fakta semata. Ontologi seperti ini bersifat mekanistik dan reduksionis karena mengabaikan peran pengalaman subjektif. Proses berpikir tingkat tinggi, kemampuan evaluatif dan reflektif, serta transformasi diri yang terjadi dalam proses belajar. Padahal secara ontologis, belajar selalu melibatkan perubahan bermakna dalam diri peserta didik, bukan sekadar kelengkapan data dalam memori. Dalam berbagai pendekatan filosofis seperti konstruktivisme, fenomenologi, dan humanisme, belajar selalu dipandang sebagai proses pemaknaan. Konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah upaya membangun interpretasi atas dunia. Fenomenologi melihatnya sebagai pengalaman hidup yang mengubah cara individu memahami realitas, sedangkan humanisme menekankan bahwa belajar adalah proses aktualisasi diri melalui pengalaman bermakna. Seluruh pandangan tersebut memperkuat pemahaman ontologis bahwa belajar bukan sekadar pengulangan informasi. Ketika guru menerima ontologi bahwa belajar adalah proses membentuk makna, sejumlah implikasi pedagogis muncul. Guru tidak lagi berfokus pada transfer materi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi belajar aktif, dialogis, dan reflektif. Penilaian tidak lagi hanya mengukur hafalan, tetapi menilai pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, serta penerapan pengetahuan dalam berbagai situasi. Pembelajaran harus menjadi kontekstual dan berbasis pengalaman karena makna muncul melalui keterhubungan antara materi dengan situasi nyata dan pengetahuan awal siswa. Guru juga dituntut lebih peka terhadap proses internal setiap peserta didik, karena setiap individu memberi makna secara unik sesuai latar belakang dan struktur kognitifnya. Dalam konteks ini, menghafal tetap memiliki tempat, tetapi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai langkah dasar menuju pemahaman yang lebih mendalam. Melalui perspektif ontologi, belajar dipahami sebagai fenomena yang memiliki hakikat tertentu, yakni proses aktif membentuk makna, bukan sekedar menghafal. Nah, dengan pemahaman ini, guru akan melihat pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan, pengembangan kemampuan berpikir, dan transformasi diri. Oleh karena itu, seluruh praktek pembelajaran mulai dari metode, strategi, hingga penilaian harus selaras dengan hakikat belajar tersebut. Studi kasus ketiga mengenai epistemologi di ruang kelas. Seorang dosen di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaan, analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar? Jawaban yang saya berikan yaitu epistemologi dalam filsafat pendidikan membahas hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, serta sumber apa saja yang dianggap sah dalam proses belajar. Pada kasus dosen di LPTK yang memperkenalkan pengalaman, eksperimen, rasio, dan intuisi sebagai cara memperoleh pengetahuan, terlihat bahwa ia menanamkan pemahaman epistemologi bahwa pengetahuan bersifat multidimensional. Pengalaman memberi pengetahuan melalui observasi langsung, penalaran memberikan pemahaman melalui analisis logis, eksperimen memberikan kebenaran secara ilmiah, sedangkan intuisi menghasilkan wawasan yang spontan. Dengan pendekatan ini, dosen menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya lahir dari satu cara, melainkan dapat dibangun melalui berbagai sumber sesuai konteks dan tujuan belajar. Pemahaman epistemologi tersebut mempengaruhi metode mengajar. Jika pengalaman diakui sebagai sumber pengetahuan, pembelajaran menjadi kontekstual dan berbasis aktivitas siswa. Jika penalaran dianggap penting, pengajar menggunakan diskusi analitis, debat, dan pemetaan konsep. Ketika eksperimen dipandang valid, pembelajaran berbasis inquiry dan problem-based learning lebih menonjol.
Jika intuisi dipaham sebagai bagian dari proses berpikir, metode reflektif dan kreatif mendapat ruang. Cara guru memahami sumber pengetahuan menentukan bagaimana ia memandang proses belajar, merancang kegiatan pembelajaran, dan menilai keberhasilan dari peserta didik. Dalam pendidikan calon guru, pemahaman epistemologis ini sangat penting. Calon guru belajar bahwa pengetahuan itu tidak tunggal, bahwa siswa memperoleh pengetahuan itu dengan cara yang berbeda, dan bahwa pembelajaran harus memberi ruang bagi pengalaman, penalaran, eksperimen, dan kreativitas. Dengan demikian, guru menjadi lebih adaptif, reflektif, dan mampu melihat belajar sebagai proses intelektual yang luas, kritis, dan kreatif. Epistemologi akhirnya menunjukkan bahwa pembelajaran bukan sekadar transformasi informasi, melainkan proses membangun pemahaman melalui berbagai cara yang saling melengkapi. Studi kasus yang keempat mengenai aksiologi dalam kurikulum. Dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Pertanyaan, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum? Jawaban yang saya berikan yaitu aksiologi dalam filsafat pendidikan membahas nilai, etika, dan tujuan akhir pendidikan. Ketika muncul perdebatan mengenai apakah kurikulum harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik, sesungguhnya yang dipersoalkan adalah tujuan hakiki dari pendidikan. Apakah pendidikan hanya mentransfer pengetahuan atau juga membentuk karakter dan nilai kemanusiaan? Dari sudut pandang aksiologis, perdebatan kurikulum menunjukkan adanya dua orientasi nilai. Orientasi akademik instrumental yang memandang pendidikan sebagai sarana meningkatkan kemampuan kognitif, sehingga fokusnya terletak pada penguasaan konsep, hasil belajar, dan pencapaian akademik sementara nilai moral dianggap sekunder. Sebaliknya, orientasi moral humanistik menganggap pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana pembentukan karakter, etika, empati, dan nilai sosial menjadi inti dari kurikulum, dan keberhasilan pendidikan diukur dari kualitas pribadi serta perilaku peserta didik. Kedua orientasi ini memperlihatkan bahwa kurikulum secara sadar ataupun tidak selalu membawa muatan nilai yang tertentu. Nilai dan etika juga menentukan arah kurikulum. Jika nilai akademik diprioritaskan, tujuan pendidikan berfokus pada penguatan mata pelajaran inti, asesmen kognitif, dan standar kompetensi berbasis pengetahuan akademik. Namun, jika nilai moral yang diutamakan, orientasinya bergerak ke arah pembentukan karakter, integritas, hubungan sosial yang sehat, dan kecakapan hidup berbasis nilai. Nilai juga mempengaruhi isi kurikulum. Orientasi akademik mendorong konten yang teoretis dan faktual, sedangkan orientasi moral mendorong integrasi pendidikan karakter, etika sosial, budaya lokal, serta literasi moral dalam setiap mata pelajaran. Nilai selanjutnya membentuk metode pembelajaran. Jika nilai moral menjadi fokus, pembelajaran akan cenderung dialogis, reflektif, kolaboratif, dan berbasis keteladanan. Jika akademik yang menjadi prioritas, pendekatan akan lebih analitis, terstruktur, terukur, dan berorientasi pada pencapaian. Pengaruh nilai nampak pula pada bentuk evaluasi yang digunakan. Penilaian berbasis nilai moral menekankan sikap, perilaku, integritas, dan partisipasi sosial. Sedangkan penilaian akademik berfokus pada tes kognitif, ujian tertulis, kuis, dan penguasaan materi. Pada akhirnya, nilai-nilai ini membentuk identitas lulusan. Apakah mereka menjadi individu kompetitif secara akademik atau pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab secara sosial. Aksiologi menegaskan bahwa kualitas lulusan ditentukan oleh nilai yang tertanam dalam kurikulum. Dalam perspektif asiologis, pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap kurikulum membawa pesan nilai tertentu, bahkan ketika orientasinya hanya pada akademik, karena pilihan tersebut mencerminkan nilai efisiensi dan kompetisi.
Dengan demikian, perdebatan kurikulum tidak hanya tentang memilih antara moral atau akademik, tetapi tentang merancang kurikulum yang selaras dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh masyarakat dan lembaga pendidikan. Kesimpulannya, kurikulum ideal adalah kurikulum yang secara sadar mempertimbangkan nilai yang hendak dicapai dan mampu menyeimbangkan pembentukan karakter dengan pencapaian akademik. Studi kasus yang kelima mengenai filsafat sebagai inspirasi pendidikan. Seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Pertanyaan, jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Filsafat memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan karena memberikan kerangka berpikir yang membantu guru memahami, menilai, dan merespon perubahan. Ketika kepala sekolah menyatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi, sebenarnya ia merujuk pada tiga fungsi utama filsafat dalam pendidikan, yaitu fungsi inspiratif, preskriptif, dan investigatif. Ketiga fungsi ini saling melengkapi dan menjadi modal intelektual penting agar guru mampu terus berinovasi. Sebagai sumber inspirasi, filsafat menghadirkan gagasan-gagasan besar yang mendorong kreativitas dan motivasi guru, terutama ketika mereka menghadapi perubahan yang cepat. Filsafat memberikan visi baru tentang pendidikan, menawarkan cara pandang kreatif, menumbuhkan optimisme intelektual, dan memberikan makna mendalam terhadap profesi guru. Melalui gagasan humanisme, pragmatisme, maupun aliran lainnya, guru memperoleh energi intelektual yang menuntun mereka untuk melihat pembelajaran secara lebih segar, relevan, dan bermakna. Fungsi preskriptif filsafat tampak ketika filsafat memberikan pedoman nilai, prinsip, dan arah dalam praktek pendidikan. Filsafat membantu guru menetapkan apa yang dianggap benar dan bermanfaat dalam pendidikan, menentukan tujuan pembelajaran, dan mengambil keputusan etis di kelas. Dengan memahami prinsip-prinsip filosofis, guru dapat merancang inovasi pembelajaran yang tidak sekedar mengikuti tren, tetapi selaras dengan nilai dan tujuan pendidikan yang diyakini. Dengan demikian, peran perspektif memberi struktur agar langkah-langkah guru tetap bertanggung jawab dan sesuai arah yang benar. Fungsi investigatif membuat guru mampu menganalisis, mengkritisi, dan mengevaluasi berbagai kebijakan, metode, dan perubahan dalam pendidikan. Filsafat mengembangkan kemampuan berpikir kritis sehingga guru tidak menerima kebijakan secara mentah-mentah, melainkan mempertanyakan landasannya, mengidentifikasi asumsi yang tersembunyi, serta menilai relevansi sebuah inovasi terhadap konteks sekolah. Dengan fungsi investigatif ini, guru dapat menghindari sikap ikut-ikutan dan lebih mampu menilai apakah perubahan benar-benar berdampak positif pada kualitas belajar. Filsafat membantu guru menghadapi ketidakpastian dengan pemikiran rasional dan reflektif. Kesimpulannya, filsafat ini dapat menjadi kekuatan pendorong bagi guru melalui tiga peran utama, yaitu inspiratif, preskriptif, dan investigatif. Ketiganya membantu guru menemukan makna, arah, dan kemampuan analitis dalam menghadapi dinamika pendidikan. Dengan mengintegrasikan ketiga fungsi ini, guru tidak hanya mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, tetapi juga menjadi agen transformasi yang cerdas, reflektif, dan visioner. Studi kasus yang keenam, ideal versus real di sekolah. Sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur. Semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit untuk diwujudkan. Pertanyaan, bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diterapkan dan mengapa? Jawaban yang saya berikan, kasus sekolah impian menunjukkan adanya benturan antara visi ideal pendidikan dan kondisi nyata di lapangan.
Untuk memahami persoalan ini, perspektif idealisme dan realisme dapat digunakan sebagai dua lensa utama yang menawarkan cara pandang berbeda terhadap tujuan dan praktek pendidikan. Dari sudut pandang idealisme, pendidikan selalu berangkat dari gagasan luhur tentang manusia. Idealisme menekankan bahwa pendidikan harus mengarah pada kesempurnaan moral dan intelektual, terlepas dari keterbatasan sarana. Visi siswa unggul moral dan intelektual dipandang sebagai arah yang tidak boleh dikompromikan. Bagi idealis, kekurangan di lapangan bukan alasan untuk menurunkan standar, melainkan tantangan untuk memperkuat pembinaan karakter, keteladanan, penguatan nilai, dan proses humanisasi. Berbeda dengan itu, realisme berangkat dari fakta objektif dan kondisi empiris di sekolah. Realisme menegaskan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan sarana, karakter siswa, sumber daya guru, serta lingkungan nyata yang ada. Visi yang mulia harus dijabarkan dalam program yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan. Bagi realisme, langkah kecil yang konkret lebih penting daripada cita-cita yang tidak dapat diimplementasikan. Jika konteks sekolah sedang menghadapi banyak keterbatasan baik fasilitas, motivasi siswa maupun dukungan lingkungan, pendekatan realisme menjadi lebih relevan diterapkan dalam tahap implementasi. Realisme memungkinkan sekolah menyusun strategi yang visible, objektif, dan dapat dievaluasi. Namun demikian, realisme tetap penting sebagai panduan jangka panjang agar sekolah tidak kehilangan arah moral dan visi besarnya. Kesimpulannya, idealisme dan realisme bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan, tetapi dua pendekatan yang dapat saling melengkapi. Idealisme memberi inspirasi dan tujuan, sedangkan realisme memberikan cara untuk mencapainya secara bertahap. Dalam kondisi keterbatasan seperti pada kasus sekolah impian, realisme menjadi pendekatan yang lebih tepat untuk operasionalisasi program, sementara idealisme tetap berfungsi sebagai kompas yang menjaga arah pendidikan tetap bermakna. Selanjutnya, studi kasus yang ketujuh mengenai pendidikan nilai di tengah globalisasi. Guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Pertanyaan, bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter siswa? Jawaban yang diberikan yaitu kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai spiritual khas pendidikan timur dan pengaruh budaya barat yang lebih bebas dan individualitas. Untuk memahami bagaimana mengatasinya, perlu dilihat perbedaan dari ciri filosofis keduanya serta cara mensinergikannya dalam pembentukan karakter siswa. Filsafat Timur dan pendidikan nilai. Filsafat Timur itu seperti Konfusianisme, Hindu, Buddhisme, Taoisme, dan tradisi Nusantara yang berorientasi pada harmoni batin, moralitas, dan kebijaksanaan. Nilai dipahami sebagai kualitas batin yang dibangun melalui disiplin, kesadaran, dan kebiasaan hidup baik. Pendidikan menekankan kolektivitas, tanggung jawab sosial, spiritual, serta hubungan guru dengan siswa yang hierarkis dengan keteladanan sebagai metode utama. Bagi guru agama, pendekatan ini dapat diterapkan melalui teladan nyata, praktek refleksi atau meditasi, pembiasaan moral, serta pengaitan nilai dengan harmoni diri dan lingkungan. Yang selanjutnya, filsafat barat dalam pendidikan nilai. Nah, sebaliknya, filsafat barat ini menempatkan rasionalitas, kebebasan individu, dan otonomi sebagai inti moralitas. Nilai harus dapat dijelaskan secara logis dan diterima melalui pemikiran kritis. Pendidikan nilai dilakukan melalui dialog, argumentasi, analisis dilema etis, dan pengalaman personal yang menumbuhkan tanggung jawab pribadi. Implikasinya bagi guru agama adalah penggunaan diskusi filosofis, studi kasus moral, dan pengambilan keputusan etis berbasis nalar. Selanjutnya perbandingan inti dari kedua filsafat ini. Nah, untuk filsafat timur itu fokusnya pada harmoni batin, spiritualitas, laku hidup, tanggung jawab kolektif, dan hubungan guru dengan siswa yang bersifat hierarkis. Sementara itu, untuk filsafat barat berfokus pada rasionalitas,
kebebasan moral individual, proses analitis, dan hubungan egaliter. Perbedaan ini tidak harus dipertentangkan, melainkan dilihat sebagai dua pendekatan yang bisa saling melengkapi. Selanjutnya, sinergi timur dan barat dalam pembentukan karakter siswa. Nah, keduanya ini dapat digabungkan untuk membangun karakter yang lebih utuh. Kedalaman spiritual timur dapat dipadukan dengan rasionalitas barat, sehingga nilai tidak hanya dihafal tetapi dipahami. Keteladanan moral guru dapat diperkuat melalui diskusi etis agar siswa memahami alasan dibalik tindakan baik. Harmoni sosial timur dapat diseimbangkan dengan kebebasan individu barat agar siswa bertanggung jawab sekaligus mandiri. Praktik reflektif seperti meditasi atau jurnal dapat dikomunikasikan dengan debat etis untuk menumbuhkan kesadaran moral yang mendalam, sekaligus kritis. Pada akhirnya, pendidikan dapat menanamkan kebajikan universal ala timur sambil membangun kembali kemampuan berpikir global ala barat. Nah, kesimpulannya, filsafat timur dan barat ini menawarkan pendekatan berbeda namun saling melengkapi dalam pendidikan nilai. Untuk nilai timurnya ini menekankan spiritualitas, harmoni, dan keladanan. Untuk barat menekankan rasionalitas, dialog, dan otonomi moral. Nah, dengan mensinergikan keduanya, guru dapat menghadapi tantangan globalisasi dan membentuk siswa yang tidak hanya bermoral dan berakar pada nilai, tetapi juga kritis, adaptif, dan mampu hidup dalam keragaman budaya online. Mohon maaf, maksud saya dalam keragaman budaya dunia. Studi kasus ke-8 mengenai pragmatisme di era digital. Di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dalam hasil belajar cepat. Guru juga mengajarkan refleksi filosofis dianggap tidak praktis. Pertanyaannya, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapakah tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Situasi pada studi kasus menunjukkan kecenderungan pendidikan modern yang selalu menonjolkan hasil cepat dan kepuasan yang instan, sesuatu yang umum terjadi dalam pembelajaran daring. Dari sudut pandang pragmatisme, cara menilai efektivitas pendidikan seperti ini perlu dikaji ulang. Pragmatisme memang menekankan kegunaan praktis, tetapi bukan dalam arti sempit seperti hasil instan, melainkan manfaat jangka panjang, pengalaman bermakna, dan kemampuan berpikir yang terbentuk dari proses belajar. Dalam pragmatisme, pendidikan tidak boleh dinilai hanya dari kepuasan siswa, nilai jangka pendek, atau penyelesaian tugas yang cepat. Prinsip ini menekankan bahwa belajar itu harus melibatkan pengalaman, penyelidikan, pemecahan masalah, dan refleksi. Karena itu, refleksi filosofis yang diberikan guru justru selaras dengan pragmatisme, karena membantu siswa untuk memahami pengalaman mereka, mengevaluasi keputusan, dan menemukan makna untuk menghadapi masalah baru. Tokoh-tokoh pragmatis juga memperkuat pandangan ini. Yang pertama ada Peirce melihat pengetahuan berkembang melalui penyelidikan ilmiah. Karena pembelajaran daring itu harus menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis, bukan sekadar memuaskan siswa. Kemudian ada William James yang menegaskan bahwa kebenaran itu dinilai dari manfaat jangka panjang bagi kehidupan, termasuk ketentraman dan arah hidup. Ini berarti refleksi dan pencarian makna merupakan bagian penting dari pendidikan. Sedangkan itu ada John Dewey yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan menekankan bahwa belajar itu harus bersifat pengalaman. Mohon maaf, harus berbasis pengalaman, tindakan, kerjasama, dan berpikir reflektif. Dalam konteks digital, pembelajaran daring harus interaktif, relevan dengan kehidupan nyata, dan menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan demikian, pendidikan ini tidak seharusnya diukur hanya dari hasil yang tampak praktis. Dalam pragmatisme yang dinilai adalah mutu pengalaman belajar. Apakah pengalaman itu membuat siswa mampu memecahkan masalah baru, beradaptasi, berpikir kritis, bekerja sama, dan memahami makna dari apa yang mereka pelajari. Jika pendidikan hanya mengejar hasil cepat, ia menjadi mekanistik dan kehilangan nilai pragmatis yang sebenarnya. Nah, kesimpulannya, menurut pragmatisme, efektivitas guru itu tidak dapat
dinilai dari kepuasan instan siswa. Pragmatisme menegaskan bahwa pengalaman bermakna, proses reflektif, dan pertumbuhan intelektual sebagai indikator keberhasilan pengalaman. Mohon maaf, sebagai pembimbing yang mengarahkan pengalaman belajar yang kritis, reflektif, dan relevan dengan kehidupan nyata, bukan sekadar yang cepat dan menyenangkan. Selanjutnya, studi kasus yang kesembilan mengenai pembelajaran berbasis masalah. Sebuah universitas menerapkan PBL dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Pertanyaan, analisis penerapan PBL tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern? Jawaban yang saya berikan yaitu penerapan problem-based learning atau PBL sangat selaras dengan filsafat pragmatisme yang memandang pengetahuan sebagai alat untuk memecahkan masalah nyata. Dalam pragmatisme, belajar terjadi melalui pengalaman, tindakan, dan penyelidikan, sehingga PBL menjadi bentuk konkret dari cara belajar yang pragmatis. Pertama, PBL mencerminkan prinsip belajar melalui pengalaman sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey. Mahasiswa menghadapi masalah autentik, eksplorasi teori dan data menjadi sumber utama pengetahuan. Mohon maaf, saya ulangi. Pertama, PBL mencerminkan prinsip belajar melalui pengalaman sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey. Mahasiswa menghadapi masalah otentik, mengeksplorasi teori dan data, mencoba berbagai solusi, lalu merefleksi hasilnya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman itu menjadi sumber utama dari pengetahuan. Kedua, teori dalam PBL digunakan sebagai alat berpikir, bukan untuk dihafal. Teori dipilih, diuji, dan diterapkan sesuai kebutuhan sehingga pembelajaran itu menjadi kontekstual dan bermakna. Ketiga, PBL menekankan proses investigatif, bertanya, merumuskan hipotesis, menelaah literatur, dan mencoba solusi yang sejalan dengan pendekatan inquiry dalam pragmatisme. Prinsip pragmatis kebenaran berdasarkan kebergunaan ini juga tercermin dalam PBL. Ide atau teori dianggap benar jika efektif menyelesaikan masalah. Dengan demikian, mahasiswa belajar bahwa kebenaran bersifat dinamis dan ditentukan oleh manfaatnya. Prinsip ini mendukung pengembangan keterampilan abad 21 seperti pemikiran kritis, kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Selain itu, PBL menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan nyata, menjadikan pembelajaran itu lebih relevan dan berorientasi pada pengalaman. Nah, secara keseluruhan, PBL ini merupakan praktek pendidikan yang sangat sesuai dengan pragmatisme karena menyatukan teori, pengalaman, dan pemecahan masalah, serta mempersiapkan mahasiswa menjadi individu adaptif dan kompeten dalam menghadapi tantangan modern. Selanjutnya, studi kasus 10, yaitu refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak? Untuk jawabannya, yaitu perjalanan filosofis seorang guru dari idealis menuju realistis, lalu pragmatis, menggambarkan proses pendewasaan profesional yang wajar. Pada tahap idealis, guru memandang pendidikan sebagai cita-cita luhur yang bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Ia percaya nilai-nilai moral dan intelektual dapat ditanamkan secara konsisten dan pendidikan mampu mengubah dunia. Tahap ini memberikan semangat dan visi awal yang menjadi fondasi pengabdiannya. Seiring pengalaman, guru memasuki tahap realistis. Ia mulai menyadari bahwa kondisi lapangan itu tidak selalu sesuai harapan. Motivasi siswa beragam, fasilitas terbatas, dan kebijakan sering tidak mendukung cita-cita ideal. Guru kemudian fokus pada apa yang dapat dicapai secara objektif,
mengandalkan fakta dan kondisi nyata, serta menyesuaikan metode dengan kemampuan siswa. Realisme membantu guru membumikan idealisme agar pengajaran lebih efektif dan relevan. Nah, pada tahap pragmatis, guru itu menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Ia memilih metode bukan berdasarkan teori tertentu, tetapi berdasarkan apa yang terbukti berhasil bagi siswa. Nah, guru menggabungkan refleksi pengalaman dan eksperimen, serta melihat pembelajaran sebagaimana proses penyelidikan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kematangan profesional, guru mampu menyeimbangkan teori dengan praktek secara bijaksana. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi normatif, faktual, hingga instrumental. Dari bertanya apa yang seharusnya terjadi, menuju apa yang paling efektif. Tidak ada tahap yang menghapus tahap lainnya. Semuanya saling melengkapi. Pemahaman filosofi ini membantu guru menjadi lebih bijak karena ia dapat memilih pendekatan sesuai konteks, menjadi lebih fleksibel, reflektif, dan tenang menghadapi dinamika pendidikan. Guru menyadari bahwa pendidikan adalah proses yang terus berubah sehingga ia perlu terus beradaptasi. Dengan mengintegrasikan idealisme, realisme, dan pragmatisme, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih manusiawi, efektif, dan bermakna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, sekian jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah saya lakukan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun jawaban yang telah saya paparkan. Dan akhir kata, saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.